Selamat datang di Kota Langsa, sebuah kota kecil yang berada di pesisir timur Aceh. Museum Kota Langsa, gedungnya bekas peninggalan kolonial Belanda. Gedung kita sekarang ini ya Pak? Jadi dibangun oleh Belanda, gedung ini sekitar tahun 1910. Memiliki sejarah dan budaya yang menarik untuk ditelusuri. Kota yang tentram ini juga memiliki kawasan ekowisata hutan mangrove yang diklaim terluas se-Asia Tenggara, bahkan dunia. Hamparan mangrove di sini terluas di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Tapi kalau dalam kawasan perkotaan ini terluas di dunia. Bersama Potret, mari kita jelajahi pesona Kota Langsa. Setiap perjalanan selalu saya nantikan. Menelusuri setiap keindahan alam dan budaya Indonesia yang kaya. Menceritakannya dengan pemirsa setia dengan penuh sukacita. Tujuan perjalanan kali ini mengeksplorasi Kota Langsa, kota kecil yang menjadi gerbang menuju Kabupaten Aceh Timur. Dulunya, Langsa merupakan bagian dari Aceh Timur. Namun pada tahun 2001, Langsa resmi menjadi kota madya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Nanda. Halo Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Sebelum mengeksplorasi Kota Langsa, saya bertemu dengan pelaksana tugas Kepala Bidang Pariwisata Kota Langsa. Tentu saya bertanya, apa saja hal menarik yang bisa dinikmati di kota ini? Ini sangat terkenal dengan wisata mangrove-nya, tapi pastinya nggak cuma mangrove ya Bu? Wah, saya juga ngelihat sekilas ya Bu, Iya. Kota Langsa ini juga kotanya sangat tertata dan juga kayaknya sangat nyaman sekali. Dari tadi saya nggak ada dengerin suara klakson walaupun kita ada di pusat kota begini. Iya, memang Kota Langsa ini kota kecil, namun seperti namanya ya, Langsa, langsung jatuh cinta. Oh gitu. Iya, jadi kita di sini baik. memang masyarakatnya beragam, tidak hanya mutlak suku Aceh. Ya. Di sini ada suku Batak, Melayu, China. Jadi memang kita ini urban ya bahasanya ya, Ya. beragam gitu. Beragam. Wah, jadi ini tempat yang nyaman juga ya Bu untuk Iya. masyarakat Langsa bisa Ayo Mas Nanda, beraktivitas. kita kayaknya lebih Oke. enakan duduk Iya, ya iya. sambil cerita-cerita, Boleh, ngobrol-ngobrol tentang boleh. Kota Langsa. Benar. Jadi Mas Nanda, ini memang Kota Langsa ini seperti Mas Nanda sudah lihat ya. Oke. Begitu Mas Nanda datang langsung perasaan nyaman. Kita ini Langsa ini memang berada di pesisir timurnya Aceh. Kita Kota Langsa mempunyai branding pariwisata dan sedikit informasi saya berikan bahwasanya kita punya branding juga juara di ajang Anugerah Pesona Indonesia di tahun 2022 kemarin, di mana branding kita itu yaitu Langsa Pesona Pesisir Timur Aceh. Ya. Baik, sesuai Agak dengan sedikit namanya. panjang tapi luar biasa ya makanya Mas Nanda ya. Yang jadi daya tarik kita buat datang ke sini ya memang karena mangrove ya Bu yang Iya, pertama. benar Tapi sekali. tentu tidak hanya mangrove kan Bu ya? Iya benar sekali. Jadi kita ada beberapa destinasi wisata yang memang ini diciptakan. Ya. Namanya wisata Lambada, itu letaknya di RTH Hutan Kota. Ya mungkin ya tadi ini Mas Nanda sudah berkunjung di alun-alun Kota Langsa. Nanti Mas Nanda bisa langsung menuju ke destinasi wisata Mangrove Forest Park. Nah selain itu juga katanya kita bisa melihat Kota Langsa di zaman-zaman sebelumnya yang ada di Museum Kota Langsa. Museum Kota Langsa. Betul. Itu gimana Bu? Benar sekali, karena kita di dalam museum itu ada beberapa
peninggalan-peninggalan baik berupa data, barang maupun foto ya, yang di dalam itu semua menceritakan bagaimana Kota Langsa ini lahir, berkembang hingga menjadi sekarang. Ya. Saya akan coba buktiin sendiri nanti. Iya. Saya akan coba lihat Betul. sendiri ya Bu ya, seperti apa keindahan kotanya. Terima kasih banyak nih Bu untuk Sama-sama Mas informasinya. Nanda, Ya, sudah mau sukses berkunjung selalu. ke Langsa. Ya. Ya. Bagi saya, Langsa adalah kota yang ramah dan menenteramkan. Langsa hari ini tidak lagi menjadi kota persinggahan, melainkan kota wisata dengan sejuta pesona, baik itu keindahan alam maupun keunikan budayanya. Dan saya yakin banyak di antara Anda pemirsa yang sependapat dengan hal ini. Mari kita buktikan. Sejarah panjang tentang Kota Langsa tercatat dengan baik di museum kota ini. Museum yang didirikan pada tahun 2016 menyimpan berbagai koleksi yang menceritakan tentang kisah perjalanan kota dan budaya masyarakatnya. Berlokasi di Jalan Ahmad Yani, jantung Kota Langsa, museum ini berada di gedung Balai Juang yang dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1910. Di sini saya bertemu dengan kurator museum, Bapak Khairil Anwar. Halo, selamat pagi Oh, Pak Khairil. selamat datang Nanda di Kota Langsa. Wah, terima kasih banyak. Jadi kalau untuk museum kita ini udah lama berdirinya? Nah, berdiri Museum Kota Langsa Mhm. sekitar tahun 2019. Dan 2019 diresmikan Bapak Wali Kota pada tanggal 22 Januari tahun 2019. Baru hanya 5 tahun. Oke. Museum Kota Langsa, gedungnya bekas peninggalan kolonial Belanda. Gedung kita sekarang ini ya, Pak? Jadi dibangun oleh Belanda, gedung ini sekitar tahun 1910. Dan dipergunakan oleh Belanda sebagai pusat perkantoran perindustrian dan perkebunan. Karena apa? Pada masa itu Belanda membuat perkebunan di wilayah 1 Aceh. Museum Kota Langsa berisi sejarah Aceh dan peradaban Islam. Di dalamnya terdapat ratusan koleksi berupa artefak kerajaan seperti keramik kuno, senjata perjuangan, perhiasan, dan naskah kuno. Ada juga foto-foto sejarah Kota Langsa, pakaian tradisional, dan koleksi mata uang lama. Melalui berbagai koleksi yang ada di Museum Kota Langsa, kita bisa merasakan bagaimana kota ini berkembang dari masa ke masa dan bagaimana masyarakatnya terus menjaga warisan budaya yang mereka miliki. Kota Langsa memiliki ruang terbuka hijau yang kini menjadi ikon wisata kota ini. Dengan konsep wisata Lambada, wisata alam buatan dan budaya, kawasan ini memiliki areal hutan lindung seluas 28 hektar yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Di dalamnya terdapat danau buatan, kebun binatang, serta sarana rekreasi lainnya. Untuk budaya, hutan Kota Langsa juga memiliki kompleks rumah adat Aceh yang berusia ratusan tahun, lengkap dengan perabot serta perkakas tempo dulu.
Wah, pemirsa, sekarang saya sudah sampai di hutan kota Langsa ya, dan ini juga jadi salah satu ikon dari kota ini. Di sini saya akan ketemu sama salah seorang anak muda yang nantinya ini akan ngebawa saya untuk bisa mengenal lebih jauh tentang apa potensi yang ada di kota Langsa. Yuk. Halo Bang Nanda. Halo Riza. Apa kabar? Sehat. Riza gimana? Alhamdulillah sehat nih Bang. Selamat datang di hutan kota Langsa. Hutan Gimana Kota Bang Langsa. menurut Abang? Ya keren ya, ternyata di tengah kota, tapi masih ada hutan yang masih asli. Juga ternyata ada banyak bangunan-bangunan Iya. Rumah tradisional adat Aceh, Aceh, iya, ya di sini. Riza udah lama nunggu? Nah, ini dia, Riza Makfira, anak muda Aceh yang akan menemani perjalanan saya kali ini. Riza mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap dunia pariwisata. Wah, senang sekali nih bisa ketemu Riza di sini. Ya, sebelum eksplor Langsa, Bang juga pengen cari tahu nih sama anak duta pariwisata dong. Iya, Ya, di Aceh. benar ya. Riza, udah berapa lama Riza tertarik dengan pariwisata di Aceh sendiri? Sebenarnya dari SMA dulu udah tertarik dengan dunia pariwisata karena kan wisata itu kita bisa memperdalam budaya Ya. dan ketertarikan kita terhadap budaya kita bisa kita eksplor keluar gitu. Jadi memang itu tujuannya Riza suka sama wisata gitu. Betul. Jadi bisa ngelihat potensi di Aceh Di sendiri dan Aceh. bahkan sampai keluar juga ya. Iya Riza ya? benar. Tapi ada banyak hal lagi yang menarik lain ya. Kalau Bang lihat tadi di sepanjang jalan juga ada banyak warung-warung kopi. Warung kopi, iya benar. Itu juga kayaknya jadi budaya juga buat masyarakat Langsa. Iya, karena warung kopi itu sudah menjadi tempat seperti rumah keduanya orang Aceh. Bisa Wow. dibilang begitu karena Gitu ya? culture-nya orang Aceh itu nongkrong di warung kopi gitu Bang. Ngopi. Ngopi, iya. Ada nggak punya rekomendasi tempat ngopi yang Ada, kayaknya seru? ada. Ada? Namanya Center Kopi. Nanti kita ke sana. Kita Boleh. cobain namanya Sanger. Kopi Sanger. Wow, sangar ya. Iya. Kayaknya ini jadi kopi yang memang otentik di Iya, benar. Langsa sendiri. Ya, masyarakat Aceh dan kopi adalah dua hal yang sangat identik ya, tak terpisahkan. Dan kota Langsa juga menjadi surganya para pencinta kopi. Hampir di setiap sisi jalan kota ini terdapat warung kopi. Ngopi memang sejak lama sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Aceh, khususnya di kota Langsa. Nah, kali ini saya diajak Riza untuk nyicipi kopi Sanger di salah satu warung kopi ternama yang ada di kota ini. Wah, ini tempatnya ya? Iya, benar. Ya, pemirsa, sekarang kita udah nyampe di salah satu warung kopi yang cukup terkenal di kota Langsa. Namanya apa, Ja? Center Kopi. Wah, jadi kita bakal nyobain salah satu signature kopi, Sanger ya. Sanger, iya. Ini sangat terkenal dan budayanya orang-orang yang ada di Aceh, khususnya di Langsa ini juga ngopi. Ngopi, benar. Jadi kita mau cobain yuk. Dari sini, Ya, tempatnya juga asik ya, Ja? bagus ya. Hmm. Ini kalau pagi rame Bang. Iya. Iya. Kayaknya nggak ada sepinya sih. Iya, nggak ada sepinya Iya sih kan, memang. warung kopi karena di sini juga. full. Makasih Mas. Makasih, Ini Abang. Sanger ya? Oke. Jadi ini ya, signature-nya kopi di Langsa. Iya, benar. Kota Langsa. Ini Sanger yang panas sama Sanger dingin. Jadi tergantung Oke, selera. selera ya. Oke Bang, silakan diminum. Oke, ini yang panas ya? Iya, yang panas. Gimana Bang rasanya? Apa ya? Agak ringan, tapi tetap kopinya itu kerasa banget. Kerasa, iya. Jadi ini ya pemirsa, buat masyarakat Aceh khususnya yang ada di Langsa, ngopi itu udah jadi benar-benar kultur ya, Iya, udah jadi kultur. budaya. Jadi nggak peduli sesibuk apapun mereka dan apapun aktivitasnya, tua, muda, ini semuanya pasti datang ke warung kopi untuk Benar. ngopi setiap Ngopi. hari. Untuk satu gelas kopi Sanger biasanya dibanderol sekitar 10 hingga 12 ribu rupiah saja. Riza bilang, penamaan kopi Sanger juga punya makna yang cukup unik. Sanger adalah singkatan dari saling ngerti. Semacam pengertian antara pembeli dan penjual untuk memberikan kopi terbaiknya, namun dengan harga yang terjangkau.
Ya pemirsa, sekarang kita udah ada di Joki Bar untuk proses pembuatan sanger ya, yang sangat terkenal di sini. Dan sekarang kita bareng sama Bang Adnan ya. Iya. Bang Adnan, kita boleh sambil lihat ya, Riza ya, proses untuk pembuatan kopi sangernya seperti apa. Boleh Bang? Ya, boleh. Nanti sambil diajarin dikit-dikit boleh dong? Boleh. Jadi kalau untuk tadi tuh 2 centong ya untuk dimasukin ini untuk bisa berapa gelas? Boleh sambil diajarin ya? Oke. Boleh aja? Siap. Oke, jadi emang harus diginin dulu ya kalau tadi sudah baru diganti bubuk ya? Langsa juga terkenal dengan hutan mangrove-nya yang masih terjaga. Untuk itu, saya juga tak ingin melewatkan. Melihat secara langsung keindahan hutan mangrove yang ada di kawasan ekowisata Mangrove Forest Park Langsa. Ya pemirsa, saya udah sampai di kawasan wisata mangrove yang ada di Kota Langsa. Di belakang saya ini akan ada pintu registrasi ya. Kita akan beli tiketnya dulu, baru kita bisa masuk ke dalam. Dan katanya ini adalah kawasan wisata mangrove terluas ya di Pulau Sumatera. Halo, selamat sore Kak. Iya, mau masuk ke dalam? Baik, kita mau yang sama tower deh. Sendiri aja. Oke, makasih Kak. Ya, jadi pemirsa, kita udah punya tiket masuknya. Karena ini kita datang di hari biasa ya, jadi kita itu dengan hanya Rp20.000 aja, kita udah bisa masuk ke dalam dan nanti kita bisa langsung naik ke tempat yang paling ikonik di sini. Ada tower ya di kawasan hutan mangrove Langsa. Yuk. Wah, pemirsa, seperti yang Anda lihat, hutan mangrove di kawasan ini benar-benar masih terjaga dengan baik. Indah sekali. Sepanjang saya melangkah, yang saya lihat hanya pemandangan hijau pohon bakau yang menjulang tinggi. Sesekali saya juga dapat melihat hewan-hewan liar yang menjadikan kawasan mangrove ini sebagai rumah mereka. Kawasan wisata hutan mangrove ini memiliki luas sekitar 119 hektar. Dikelola langsung oleh badan usaha milik daerah bernama PT Pelabuhan Kuala Langsa. Ekowisata Mangrove Forest Park pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 2017. Bertujuan untuk melestarikan dan menjaga hutan mangrove yang ada di pesisir timur Aceh. Di sini saya bertemu dengan Ibu Windy Erlita, manajer ekowisata Mangrove Forest Park Kota Langsa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih waktunya. Ini mbaknya mbak siapa? Mbak Rehan. Oh, Ia didampingi oleh staf administrasi dan keuangan, Raihan Laili. Saya diajak untuk menaiki tower mangrove setinggi 45 meter yang sekaligus menjadi ikon wisata kota ini. 45 meter luar biasa ya. Lumayan olahraga kita. Iya. Tapi kalau dari desain bangunannya, saya lihat ini bentuknya lebih kemana ya? Bentuk tower mangrove ini terinspirasi dari daun mangrove. Yang merupakan ide dari Bapak Wali Kota sebelumnya. Pak Usman Abdullah, seperti itu. Jadi memang beliau sangat-sangat peduli dengan mangrove yang ada di kita. Karena kita tahu Tower Mangrove Kota Langsa diresmikan pada tahun 2022 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif waktu itu, Sandiaga Salahuddin Uno.
udah sampai di lantai 7. Lantai terakhir ya. Hah. Setelah berjalan sekitar 10 menit, akhirnya kami sampai di puncak Tower Mangrove. Wah, pemandangan yang saya lihat ini sungguh sangat menakjubkan sekali pemirsa. Dari sini, kita juga dapat melihat hamparan hutan mangrove yang masih terjaga. Indah sekali. Selanjutnya, saya diajak untuk melihat keindahan mangrove dari sisi yang berbeda. Menyusuri hutan mangrove dengan perahu mesin. Sekaligus bertemu dan berbincang dengan Bapak Muhammad Nur, Direktur Utama PT Pelabuhan Kuala Langsa. Jadi kalau untuk kawasan hutan mangrove yang dilindungi ini, yang masuk cakupan kelolaannya BUMD sendiri nih, luasnya seberapa, Pak? Baik. Luasan yang menjadi pengelolaan dari BUMD PT Pikola ini yaitu seluas 119 hektar. 119 hektar itu yang menjadi sekarang ada skema PBPH, itu pengelolaan perizinan berusaha pengelolaan hutan. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita ini sekarang, karena ini hutan lindung, selain kepada pemerintah Kota Langsa sebagai pemilik aset yang ada dalam mangrove, juga kita bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Nah, jadi ada banyak sekali fakta menarik ternyata ya Pak dari kawasan mangrove yang ada di Kuala Langsa ini. Mungkin katanya ini juga sebagai salah satu kawasan wisata mangrove yang terluas juga di Sumatera atau di Aceh. Gimana Pak? Iya, menurut hasil penelitian juga yang diinformasikan ke kami, hamparan mangrove di sini terluas di Asia Tenggara. Asia Tenggara bahkan. Tapi kalau dalam kawasan perkotaan ini terluas di dunia, karena ini kan dalam kawasan kota. Biasanya mangrove kan di luar kota, di luar daerah perkotaan. Nah, jadi ini mangrove yang ada di tempat kita ini masuk. Mengunjungi kawasan wisata hutan mangrove buat saya jadi makin paham bahwa ekosistem mangrove amat penting bagi kehidupan kita. Karena mangrove dapat menjaga keseimbangan ekosistem alam dan melawan perubahan iklim, serta menjadi rumah sekaligus sumber makanan bagi berbagai spesies hewan liar yang ada di sekitarnya. Bagi saya, Langsa adalah kota yang penuh dengan cerita, memiliki pesona yang sulit dilupakan. Jadi, jika Anda berkunjung ke Provinsi Aceh, datanglah ke kota ini. Karena Langsa menanti Anda dengan sejuta pesonanya yang tak ternilai. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.